Disfungsi ereksi ini karena Anda terlalu berat memberikan job desk kepada penis Anda. Nah, gitu ya. Iya kan? Usianya 40, 50 tahun, tapi dia kepengen penisnya itu bekerja seperti umur 20-an, 30-an. Betul banget. Iya kan? Dok, apa kabar? Kabar baik Mbak Zoya, gimana? Kangen gak sih ketemu aku? Baru ketemu akhirnya ya. Udah lama nggak ketemu. Iya, ternyata di Banyuwangi itu lama banget ya. Betul, Mbak. Ada acara Kongres Asosiasi Seksologi Indonesia ya. Waduh. Nah, dari sejak saat itu, lama banget ya. Sibuknya apa sekarang, Dok? Oke, kan itu kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, Mbak ya. Jadi setelah itu saya sibuk sebagai androlog gitu ya. Namanya andrologi itu ada tentang kesuburan, gangguan kesuburan, lagi program hamil. Selain itu juga banyak tuh yang pasangan-pasangan nih ada gangguan seks. Ya, gangguan seks. Disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Ya biasanya masalah kan pasangan. Gitu Benar ya. Dan ngerasa nggak sih Mbak Zoya, jadi kalau misalnya sekarang di era pandemi ini mulai kelihatan makin banyak yang ada ternyata baru ketahuan, oh ada gangguan dalam hubungan seks. Gitu. Di Dan WFH gitu ya, work from home, ternyata kerasa ya. Betul. Kalau yang sering pasien yang sering dokter tanganin itu, misalnya yang of course lah kalau androlog biasanya laki-laki ya gitu ya. Pertama nih, saya kepo nih dok. Apakah selalu mereka ditemenin istri? Kadang-kadang ada yang sendiri. Lebih banyak mana tuh dok? Sendiri atau Jadi biasanya saya akan selalu minta, oke, mungkin pertemuan pertama dia sendiri. Nah, lalu yang kedua biasanya saya minta istrinya datang. Kadang-kadang akhirnya yang ketiga pertemuan. Jadi nggak bisa kan satu kali hanya bertemu langsung tuntas. Gitu ya. Memang yang namanya konseling itu mesti berdua, betul nggak Mbak? Iyalah, karena kan maksudnya ini kan adalah masalah tim ya gitu. Masalah pasangan gitu ya. Pasangan itu sebagai tim ya harusnya berdua dong, jangan sendiri-sendiri kan gitu. Kalau itu jadi masalah terbesar laki-laki yang datang berkonsultasi itu adalah masalah disfungsi ereksi ya dok, tadi ya dokter bilang. Jadi banyak sih Mbak. Jadi biasanya yang paling sering mah disfungsi ereksi. Itu ya. Lalu yang kedua sering ejakulasi dini. Oke, ejakulasi prematur ya. Ya, biasanya mereka juga masih bingung. Dok, saya ejakulasi dini atau enggak? Berapa lama Pak? 10 menit, 15 menit sebenarnya enggak kan tuh? Iya, enggak. Kan mereka mungkin ekspektasinya karena kebanyakan nonton film porno. Betul, ya dok. 1 jam. Sejam gitu ya. Iya lecet iya. Gitu ya. Gak enak juga ya buat ceweknya. Ya. Makanya, padahal kan sebenarnya yang penting bukan masalah, wah saya bisa sejam Mbak Zoya, saya bisa begini. Tunggu, enak nggak gitu? Lama kalau nggak enak buat apa? Kepuasan pasangan. Kepuasannya ya, itu lebih penting sebenarnya. Nah, kalau Mbak Zoya sendiri biasanya di kasus-kasus di praktek apa aja sih sering? Yang lagi kalau perempuan ya dok, macam-macam sih masalah ketidakmampuan orgasme, ya kan. Terus painful sex of course, paling banyak lah painful sex gitu. Yang sebenarnya yang banyak juga itu sexless marriage. Oke. Nah, kalau pandangannya Mbak Zoya sendiri tentang sexless marriage itu gimana? Kalau sexless marriage itu macam-macam ya. Kalau misalnya kita mesti bantuin, kalau aku bantuin klien untuk cari tahu core of the problemnya itu apa. Oke. Jadi kan gini, sama orang suka nanya gini, kenapa sih Mbak Zoya kalau konseling kok saya dikirim ke androlog gitu, masalah disfungsi ereksi gitu, yang menyebabkan ya salah satu sexless marriage itu karena disfungsi ereksi sebenarnya dok. Betul banget. Disfungsi ereksi itu kan banyak ya. Jadi mereka merasa bahwa ereksinya udah cukup keras. Padahal enggak. Padahal kan level ereksi ada 4. Yang paling oke itu misalnya pertama level tahu, kedua pisang yang sudah dikupas, ya kan. Ketiga itu hotdog atau pisang yang belum dikupas. Betul. Nah yang paling enak tuh yang ketimun. Nah, banyak kan yang nomor 3 itu mereka merasa maka masih oke, padahal sudah ada gangguan. Terus pasti kalau ke dokter tuh seringkali tuh mereka yang pertama kali mereka cari bantuan tuh ke aceng-aheng pinggir jalan. Stres nggak sih dok? Kayak lemah syahwat, apalah segala macem. Toko-toko obat itu ya? Betul Mbak. Mereka cari pengobatan yang apa ya, mungkin self-medicated kali ya itu kayak gitu ya. Biasanya memang mereka nggak tahu ya core of problemnya apa sih, pokok masalahnya. Misalnya, apakah ada obesitas, diabetes, lalu juga apakah ada hipertensi, gangguan hormon dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kan selalu kita kalau bagi gini ya Mbak ya, yang namanya gangguan seksual, kita selalu bagi 2, betul ya, walaupun ada kombinasi.
apakah psikogenik, Iya. ya gitu ya, urusan bakso ya, gitu ya. Apakah organik, ada hormon, lalu bagaimana penyakit-penyakit yang mendasari, dan paling sering kombinasi. Iya. Karena mereka tuh bisa saling berkaitan. Nah, yang kombinasi itu saya bilang periksa dulu ya ke androlog. Kalau udah periksa ke androlog, kita lihat faktor-faktor organiknya itu apa aja. Kalau itu udah ketahuan, gitu baru ke saya. Jadi beda gini, disfungsi ereksi, dokter akan ngasih tahu, oh ini hormonnya nih kurang, sehingga dia nggak bisa ereksi. Kalau ke saya, berarti saya bisa oh mungkin gitu ya, disfungsi ereksi ini karena Anda terlalu berat memberikan job desk kepada penis Anda. Nah, gitu ya. Iya kan? Kan kadang-kadang ya kalau secara psikologis yang bikin sexless marriage, disfungsi ereksi, karena laki-laki tuh secara psikologis dok, usianya 40, 50 tahun, tapi dia kepengen penisnya itu bekerja seperti umur 20-an, 30-an. Betul banget. Iya kan? Kadang-kadang orang itu suka nggak mau denial ya dok. Bener, ya. Sama nggak mau adjustment gitu, sama kondisi-kondisi yang harusnya ya udah gimana caranya, harusnya nih kita nih ngebantu mereka tuh, oke, umur kamu berapa? 40, gimana kita caranya seks yang enak umur 40 betul. gitu, seks yang enak umur 50, seks yang enak umur 60. Setiap usia kalau psikologi itu kan ada tugas perkembangan, ya kan, gimana caranya supaya sama-sama tetap enak. Kadang-kadang banyak yang datang ya sexless marriage, mereka mau program hamil gitu ya, usia 40 tahun gitu ya. Ya namanya gitu ya, ada pintunya udah mepet ya. Betul ya, udah mepet. Bagaimanapun kesuburan juga sudah mulai menurun. Iya. Gitu ya. Namanya faktor penuaan itu pasti ada. Kita tidak bisa menolak tua, tapi bisa memperlambat penuaan itu. Ah iya, ekspektasi ya. Tuh sama menua dengan berkualitas ya. Iya. Aging like wine. Bakso ya. Banyak nih pasien saya yang mengeluh. Si laki-laki, dok, setelah saya bersenggama dengan istri saya, berhubungan, terus tiba-tiba istri saya merenung, sedih, murung. Pas saya tanya kenapa, ada masalah apa, dia diem aja. Ya istilahnya di kedokteran kan kayak post sex blues atau post-coital dysphoria. Nah, gimana Mbak Zoya biasanya ngasih edukasi gitu ya ke klien? Karena gini ya, ini ada beberapa penyebab gitu ya dok. Mungkin dugaan kita sih terbesar memang itu ya, pasti post-coital dysphoria. Tapi yang kita mesti waspadai gitu ya, biasanya gini, kita tahulah kalau seks itu membuat seorang itu vulnerable atau membuat kita itu menjadi rapuh, rentan, rapuh gitu. Kayak kita ngerasa, karena kan kalau seks itu yang bisa bikin kita menikmati secara emosional itu karena justru kita bisa all out, kita bisa lepas ya. Tapi di saat kita melepaskan emosi ini, kita juga berada di posisi yang rentan pada saat yang bersamaan. Dok, tadi kan kita bahas level kekerasan penis atau ereksi penis itu. Iya kan, level kekerasan penis, erection hardness scale gitu ya. Score atau scale ya? Score ya. Karena skornya 1, 2, 3, 4 gitu ya dok ya. Nah kan yang tadi dokter juga bilang kalau skornya 3 gitu ya, yaitu seperti hotdog atau pisang yang belum dikupas gitu ya. Padahal udah masalah itu, betul ya. Itu sudah masalah gitu ya. Tapi emang bisa penetrasi gitu ya. Supaya orang nggak denial nih dok, gimana caranya untuk memaksimalkan ereksi itu menjadi, kita butuh kepastian, biar bisa level 4, biar bisa sekeras ketimun. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi supaya kekerasan ereksi itu mantep gitu loh, seperti ketimun terus dok? Oke, pertama kan gini ya, yang mengerti kekerasannya udah optimal atau enggak kan berarti pasangan ya sebenarnya. Perempuan pasangannya. Betul ya. Makanya perempuan juga pasangannya juga perlu komunikasi yang baik, betul ya. Iya. Kayak sudah enak nih ya, oke nih gitu. Kayak udah agak kurang gimana gitu. Tapi rasa nih yang gitu ya misalnya. Tapi bener, harus cari momen yang tepat untuk membicarakan itu ya. Iya, jangan kan dia atas ranjang banget langsung dikomentarin ya, bisa aku drop. Tersinggung kan itu ya, egonya laki-laki. Oke, lalu kalau misalnya ternyata laki-laki, oh iya ya, ternyata kata istri saya, ereksi saya kok kurang keras banget nih, nggak maksimal. Oke sih, tapi kurang greget gitu ya. Kira-kira masalahnya apa? Nah, jangan sungkan. Nah, biasanya kita akan lihat ya, faktornya apa. Nah, kurang olahraga ya dok? Bisa. Oke. Jadi mulai perbaiki tuh pola hidupnya. Olahraga secara rutin gitu ya. Saya rutin kok dok, seminggu sekali. Kurang banget ya mbak, seminggu sekali dok.
lari-lari keliling komplek 30 menit, kurang banget ya. Idealnya 2-3 kali setiap minggunya ya. Oke. Jadi sebenarnya kan ada koneksi seksual, ada koneksi emotion, ada koneksi sensual yang juga orang-orang lupa gitu. Ada keintiman. Jadi ada a lot of connection sebenarnya yang kita mau coba pertemukan lah gitu antara kedua orang. Dan yang terpenting sexual communication. Sexual communication, bener dok. Jadi kalau saya sih gitu ya, supaya mencegahlah sexless marriage gitu. Satu, diskusikan dong apa yang kamu inginkan. Bukan cuma protes, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Katakan apa yang kamu inginkan ke pasangan, betul. Jadi jangan, pasangan itu kan bukan peramal ya. Betul. Iya, dia nggak tahu ya. Iya, gini kan harusnya dia tahu kan dia begini-begini. Gini ya, kalau Anda heteroseksual gitu ya, Anda perempuan, pasangan Anda itu nggak punya vagina. Jadi kasih tahu gimana caranya memuaskan vagina kamu. Nah, yang nggak punya vagina percaya dong sama yang punya vagina kan gitu ya. Betul. Demikian juga yang laki-laki gitu ya. Kalau perempuan gitu, sayang aku sukanya diginiin. Oh gitu, ya percaya aja sama yang punya penis. Betul. Tanya sama yang punya penis, jangan tanya sama yang lain kan gitu. Jadi kalau kita gitu, kita juga tahu. Dan kalau misalnya sampai terjadi apa-apa gitu ya, ada masalah, please jangan lupa cari ahlinya gitu. Betul loh. banget Mbak. Ya kan, kalau enggak kita akan percaya mitos, akhirnya malah jadi lingkaran setan gitu kan ya. Oke, ini ada masalah kayak gini, yaudah cari ke bukan ahlinya. Muter lagi begini, mindsetnya bukan itu curhat ke teman juga. Bukan curhat ke teman yang Apalagi- standarnya nggak jelas. Apalagi lawan jenis gitu ya. Ya udah itu jadi Pintu perselingkuhan. pintu perselingkuhan terbuka lebar-lebar gitu. Jadi saya juga setuju sih ya dok ya, memang untuk merubah mindset ini PR kita masih lumayan banyak gitu ya. Salah satu penyebab ketidakbahagiaan rumah tangga itu adalah sexless marriage. Betul gitu ya. Orang menganggap ini sebagai suatu hal yang tabu, orang menganggap ini adalah sesuatu hal yang tidak usah dibicarakan gitu ya. Udah tua nggak usah dapet, tapi kalau misalnya yang satunya nyeleweng, sakit hatinya bertubi-tubi gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya sih sebaiknya ya dalam pernikahan itu komitmennya jelas. Kita monogami atau kita mau open marriage, ya kan? Jangan berekspektasi, jangan nganggap pasangan itu sebagai peramal, ya. Kedua, intimasinya dok, gitu. Bagaimana kita mencintai pasangan sebagaimana dia ingin dicintai. Dan ketiga, seks itu harus sering-sering di-upgrade, harus disesuaikan ilmunya, di-upgrade, disesuaikan ekspektasi dengan usianya. Lalu istirahat yang cukup. Oh iya. Betul banget ya. Maksudnya memang ternyata kualitas tidur yang baik itu juga mempengaruhi. Oh my God, apalagi buat perempuan kualitas tidur tuh signifikan banget ya dok. Terus jangan lupa bisa tuh dicoba bahan-bahan herbal gitu ya. Banyak kok kita suplemen juga ya, kita betul. perlu suplemen, vitamin gitu betul kan ya. Suplemen, vitamin, banyak kan mengandung bahan-bahan alami gitu ya. Yang aku tahu tuh cuma kayak ginseng ya dok gitu ya. Ginseng itu oke ya, banyak sekali penelitiannya gitu ya. Iya ya, banyak banget di Journal of Medicine, Journal of Sexual Health itu selalu menyebutkan ginseng. Tapi ginseng yang benar itu kalau nggak salah ginseng yang tumbuh di Korea. Betul ya, Korean red ginseng ya betul. Korean red ginseng, itu benar ya dok ya? Ya penelitian benar sih. Berarti kalau kita hitungannya suplemen atau vitamin gitu kan, itu kan bukan menyembuhkan gitu ya kan. Berarti sebagai booster orang itu harus diedukasi untuk rutin meminumnya, itu kuncinya dok. Rutin dan tidak ada yang instan, betul ya? Yes. Perlu ditambah modifikasi tadi, kayak hidupnya diperbaiki, biar lebih optimal. Jadi istilahnya usaha tidak mengkhianati hasil. Oke, betul banget.